Sore para mahasiswa PDE yang mengikuti mata kuliah kalkulus 2. Ada pertanyaan nggak dari soal latihan tadi? Halo? Yang ini, soal ada pertanyaan? Nomor 1, 2, 3 kan ini nomor 1 perkalian 2, penjumlahan 2 matrik. Nomor 2 perkalian 2 matrik. Ketiga pembagian 2 matrik. Ke matrik. Bilangan kompleks. Yang pertama penjumlahan 2 bilangan kompleks. Yang kedua perkalian 2 bilangan kompleks. Ketiga pembagian 2 bilangan kompleks. Bukan matrik ya, sorry. Yang keempat, ini kita sama penyebut. Ya, kita sama penyebut. Kemudian kita selesai pembilangnya, penyebutnya, akhirnya bentuknya dikali dengan sekawan dari penyebut ya. Nanti ya cari. Yang penting penyebut ini tidak boleh mengandung bilangan imajiner i ya. 05 ini yang agak berat di awal ini karena Anda menggunakan segitiga Pascal ya, yang model ini nih. Segitiga Pascal sampai yang pangkat 10 deh ya. Koefisiennya itu. Bisa nggak nomor 5 nih? Halo? Halo? Nggak bisa, Pak. Bagaimana? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya, nggak apa-apa. Terang ya. Pak, maaf ya, Ya. tapi mungkin aku dapat, tapi nggak tahu kalau ini benar atau salah nih. Saya dapatnya minus 32i. Ya, kalau salah jawabnya itu. Gini ya. Nanti yang saya pakai teorema de Moivre itu lebih pendek jalannya, ya. Lebih pendek tapi harus menggunakan trigonometrinya. Baik, nomor berapa tadi? Nomor 5 ya. Nomor 5 itu 1 plus I pangkat 10. Ini selalu 41 dulu apa? Jadi nomor 5, 1 plus I pangkat 10. Nah, kita pakai segi itu, atau di sini kita pakai ya. Segitiga Pascal, segitiga dikelilingi angka 1. Yang pertama ini adalah 1 kali A tambah 1 kali B, itu maksudnya ya. Kemudian ujung-ujung tambah 1, tengahnya jumlahkan 1 tambah 1, 2. Ini yang pangkat 2 nih. Ini artinya A plus B pangkat 2 adalah 1 kali A kuadrat, gitu ya, tambah 2 kali A-nya turun 1, maka 1, B naik 1. Terus 1, ya ini 1 yang terakhir ini. Terus ini B, A-nya turun 1, jadi A pangkat 0, dari tulis B naik 1, B kuadrat. Ya, yang ini ya. Pangkat 3, nah ini 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3. Ini yang A plus B pangkat 3. Ini 1 plus 3 plus 3 plus 1. Jelas ya? 1 kali A pangkat 3, A turun A kuadrat, A turun 1, B naik 1. A turun 1, A, B naik 1 kuadrat, A turun 1, A pangkat 0, B naik 1 pangkat 3. Ini paham ya? Halo? Jelas sampai sini? Nah, pangkat 4, ujung-ujung tambah 1, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Ini koefisien untuk pangkat 4. Pangkat 5, nah tambah lagi nih. 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5. Kemudian pangkat 6. Nih, kita jumlah lagi nih. 1 tambah 5, 6, 5 tambah 10, 15, 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5, 15, 5 tambah 1, 6. Nah, hitung lagi. 1 tambah 6, 7, 6 tambah 15, 21. Ya, ini pangkat 7 ya. Ini 35, 15 tambah 20, ini juga 35, 21, 7. Ya, pangkat 7 ini kan. Kemudian pangkat 8. Ya, ini
1 tambah 7, 8. 21 tambah 7, 28. Jumlahkan 56. 70. Ini sama ya. 56. 28. 8. Ya, 8. Ujung lagi ini 9. Berapa nih? 9. Ini 16, 36, ya enggak? 6 tambah 8, 14, tambah 1, 3, 84. Ditambah ini 102, 5 tambah 7, 12 ya, 126. Ini 126. Ini 84. 36. 9. Terakhir 10 nih. Ini 10 nih. 10. Ini 45 ya. Ini 10 tambah 1, 4 tambah 120. Ini jumlahkan 10 tambah 1. Ya kan? 110. Jadi 210 ya. 4 tambah 6, 10. Tambah 1, 3, 8, 11 tambah 1, 2 ya. Ini 126 tambah 126 berapa? 12, 1, 24, 252 ya. Betul ya? Benar ya? Terus ini 226 tambah 84, hasilnya 210. Ini pasti simetris nih. Sudah itu 45. Setelah itu 110, 120 sorry. 120 baru 45, terakhir 10. Nah ini dia nih koefisiennya. Jadi kalau A plus B pangkat 10, koefisien ini 1 tambah 10 tambah 45 tambah 120 tambah 210 tambah 252 tambah 210 tambah 120 tambah 45 tambah 10 tambah 1. Jadi ini A pangkat 10. Ya, ini koefisiennya angka itu dari ya. Jadi ini A pangkat 10, sudah itu turun 1, A pangkat 9, B naik 1, A pangkat A turun 1, 8, B naik 1, B kuadrat, A turun 1 lagi, A pangkat 7, B pangkat 3, A turun 1, A pangkat 6, B pangkat 4, A turun, B naik ya, A turun 1, A pangkat 5, B naik pangkat 5, A turun 1, A pangkat 4, B pangkat 6, A turun 1, A pangkat 3, B pangkat 7, A turun 1, A pangkat 2, B pangkat 8, A pangkat 1, A pangkat 2 turun A pangkat 1, B pangkat 9, tambah 1 kali A pangkat, A hilang ya, A pangkat 0, B pangkat 10. Ini B, sorry, B pangkat 10 ya. Terakhir ini B pangkat 10. Nah ini ya, ini yang Anda masukkan tuh. Jadi kalau situ modelnya apa tadi soalnya? Soalnya tadi adalah, oh yang ini, soalnya adalah 1 tambah I pangkat 10, berarti A-nya 1, B-nya I. Berarti tinggal substitusi kan? Ya, tinggal substitusi. Sini 1 tambah I pangkat 10. Jadi A-nya diganti 1, B-nya diganti I. Sudah paham ya? Oke? Halo? Yang tadi masih kurang ngerti? Jelas sampai sini? Halo? Jadi ini bisa diselesaikan ya. Nah. Ya, seperti ini ya, diselesaikan. Hasilnya tadi didapat min 32i ya.
Halo? Kurang lebih 32i, Pak Iya, Wikria. kalau salah. Min 32i. Kalau salah. Coba. Nanti kita lihat dengan metode Moivre. Ya. Ini panjang. Kalau pangkat 100 mabuk ini. Pangkat 10 aja ada kayak gini ya. Bagaimana kalau pangkat 100, pangkat 1000 tidak dikerjakan ini ya. Penuh dengan koefisiennya. Ya. Jadi kita nanti ada menggunakan namanya teorema de Moivre. Ya. De Moivre itu yang mengubahnya ya. Ya, sekarang masuk topik baru. Bilangan kompleks dalam bentuk kartesius ya. Dalam koordinat kartesius. Bilangan kompleks dalam koordinat kartesius. Kompleks dalam koordinat kartesius itu yang tadi Z adalah X ditambah Y. Bagaimana dalam koordinat polar? Ya, dalam koordinat polar gimana? Nah, kalau kita gambarkan, ini gambar sketch vektornya. Ini Z. Ya. Ini sumbu X ini sumbu Y. Bukan sumbu X ini. Dalam imajiner ya. Y ini adalah imajiner berarti. Ya. Ini theta, kasih nama theta, sudutnya. Ini X, ini Y ya. Sumbunya sumbu I, imajiner. Nah, secara trigonometri, ini kalau ini Y, ini X, ya. Ini X, ini Y, ini Z. Z ini panjangnya, gitu. Panjangnya. Panjangnya, kalau vektornya Z, ya. Vektornya Z, tapi panjangnya H mutlak Z. Disebut modulus, ya. Modulus. Nah, dari segitiga siku-siku ini kita dapat bahwa oh ya, Z ini yang disebut apa? Modulus itu R sama dengan R. Ya, sama dengan R. R sama dengan H mutlak Z. Jadi panjang apa? Nom dari Z-nya. Nom dari panjang bilangan kompleksnya, ya. R. Nah, berlaku rumus trigonometri bahwa kosinus theta adalah X per R. Ya, X per R. Sehingga terdapat X sama dengan, ini kali silang R-nya. Ini kali silang R kali cos theta. Itu juga Y, di depan sudutnya Y per R adalah sin theta. Maka Y adalah, ini R kali silang, R kali sin theta. Kalau ini kita masukkan, ya, yang ini kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, maka jadinya apa? Kita masukkan dalam koordinat kartesius, Y, di mana X dan Y-nya kita substitusi, Z adalah, ini X-nya sama dengan apa? R kali cos theta ditambah I kali Y-nya adalah R kali sin theta. Di sini ada yang sama R-nya. Kita keluarkan. R-nya kita keluarkan, tinggallah cos theta ditambah I sin theta. Nah, inilah dinamakan persamaan bilangan kompleks, ya. Atau bilangan kompleks dalam koordinat polar, ya. Ini adalah bilangan kompleks, ya.
dalam koordinat polar. Mungkin istilahnya kutub, ya, koordinat polar. Tadi bilang kompleks dalam koordinat kartesius, XY. XY. Kalau ini ada theta dan R. Ada theta, ada R. R radius ya. Radius atau modulus, ya, disebut modulus. Ya, ini sama dengan modulus. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Kok diam saja nih? Kalau ditanya dijawab dong. Halo? Tapi kalau ada pertanyaan Pak Wika dia, kita kenapa harus ngomong? Nggak ada pertanyaan? Sebentar ini belum. Sementara belum ya. Baik. Yang saudari mahasiswi? Halo? Ada pertanyaan? Jadi yang pertama dalam persamaan koordinat kartesius ini ya, Z adalah X plus Y. Dalam koordinat polar, bentuknya Z adalah R dalam kurung cos theta tambah I sin theta. Nah, kemudian ada dalam bentuk yang ketiga adalah dalam yang menggunakan metode Euler. Ya, nanti ya, metode Euler. Yang berikutnya, metode Euler ya. Kalau kita lihat nanti metode Euler. Oh ya, yang ini tadi sebentar. Yang ini di mana theta-nya bisa kita cari dari kalau XY diketahui, theta sama dengan apa? Dia rumus ini aja nih. Kalau ini Anda bagi ya. Sebetulnya dari sini bisa Anda dapat nih. Coba Anda cari nih. Sin theta. R sin theta per R cos theta. Apa sini? R sin theta adalah Y. Sedangkan R cos theta adalah X. Ini R-nya coret. Sin per cos apa? Tangan. Dan theta adalah Y per X. Ya, tangan theta adalah Y per X. Berarti theta berapa? Ya, theta adalah arcus. Arcus itu adalah sudut pusat. Kita sudut di hadapan sudut pusat. Dari tangan yang harganya Y per X. Inilah theta ya. Jelas ya? Nah, R-nya apa? R-nya berlaku rumus apa? Pitagoras. Bahwa R itu R kuadrat adalah S kuadrat tambah Y kuadrat. Ya kan? Pitagoras ya. Pitagoras S kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, R kuadrat adalah berlaku rumus Pitagoras sehingga R adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini R. Ini R-nya, ini theta-nya. Jelas ya? Nanti lihat dari contohnya nanti masuk. Nah, yang ketiga kita ketemu bentuknya adalah dalam kalian ya. Dia menggunakan namanya rumus Euler ya. Rumus Euler. Ini nama orang nih. Bapak Euler nih. Rumus Euler adalah E pangkat I theta adalah cos theta ditambah I sin theta. Ya, ini ada pembuktiannya. Nanti saya kasih tunjuk Anda di nanti ya. Saya lupa, mungkin minggu depan saya kasih tahu adresnya. Ada di jurnal Engineering Mathematics Computer Science ya, ada EMALS ya. Nanti ini. Kemudian saya turunkan ini, sebetulnya dulu saya pernah turunkan. Kemudian saya masukkan lagi supaya mengingatkan lagi ya. Nah, berdasarkan ini tadi kita dalam koordinat apa tadi? Bilangan kompleks. Dalam koordinat polar atau kutub ya.
dalam koordinat polar. Itu tadi dapat tadi. Z adalah R kali cos theta ditambah I sin theta. Itu enggak yang tadi? Kita lihat. Ini. Z adalah R dalam kurung cos theta tambah I sin theta. Ini ya. Nah, yang ini. Ini sama enggak ini? Halo? Anda lihat ini sama enggak nih? Sama ya? Karena sama ini tinggal ganti ya. Jadi Z adalah E pangkat I theta, ya kan? R kali E pangkat I theta. Jadi tinggal kita substitusi aja, kita ganti. Ini R tetap. Ini cos theta tambah sin theta ini diambil dari rumus Euler sama dengan E pangkat I theta. Ini dalam bentuk eksponensial, ya. Dalam bentuk eksponensial. Ya, dalam bentuk eksponensial. Jadi ini adalah bilangan kompleks. Ada 3 macam ya tadi kan. Dalam bentuk eksponensial. Ya, jadi tadi yang pertama apa tadi? Dalam koordinat kartesius, kemudian kedua dalam koordinat polar, sekarang dalam bentuk eksponensial, ya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan dulu? Penurunan rumus ya, kecuali rumus Euler ya. Rumus Euler harus dijelaskan panjang ya. Nanti saya berikan aja itunya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Oke, kalau tidak ada, kita masuk dengan contoh ya. Contoh yang ada kaitannya yang tadi sebelumnya. Yang maksudnya yang barusan kita bahas tentang bilangan kompleks dalam bentuk ini. Di sini contohnya nyatakan ya. Nyatakan Z sama dengan 1 dikurang I ya, 1 kurang I dalam bentuk koordinat polar. I dalam bentuk koordinat polar. Ya, yang rumus koordinat polar apa tadi? R Z sama dengan R dalam kurung cos theta tambah I sin theta ya tadi ya. Ya, ini yang kita ubah dalam kartesius. Ya, ini kan X-nya ini artinya bentuk itu kan Z sama dengan X plus Y. Ya kan? Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa? Min 1 enggak? Halo? Ini X-nya 1, Y-nya min 1 enggak? Ini kan I kali min 1 atau Y kali I. Y kali I, Y-nya adalah min 1. Berarti X-nya 1, Y-nya min 1. Nah, di sini kita cari R-nya. R-nya apa rumusnya? Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, akar dari 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Berapa tuh? 1 kuadrat 1, min 1 kuadrat 1. Jadi akar 2 ya. Akar 2. Kemudian tetanya. Kita gunakan tangen theta. Tangen theta dari rumusnya Y per X. Y-nya min 1, X-nya 1. Dikurang berapa tuh kalau kita gambarkan sketsanya? X-nya 1, Y-nya min 1. Dikurang ke berapa tuh? Halo? Dikurang 1, 2, 3, 4. Ya, kurang keempat nih. Ya, kurang keempat. Benar ya? Halo? Kurang keempat.
Berarti ini di kuadran keempat ya. Karena X-nya 1, Y-nya min 1. X-nya plus, Y-nya negatif. Ya kan? Kuadran keempat bentuk sudutnya apa? 360 derajat min sudut ya. Min sudut alfa atau theta gitu ya. Nah, kuadran keempat negatif. Kuadran keempat. Berarti theta sama dengan berapa? 360 derajat dikurang berapa itu? Dikurang keempat kan 360 derajat min alfa. Alfanya tangan berapa dengan min 1? Biasanya min 1 enggak nih? Sama dengan 1 ya. Ini kan min 1 ini, min ini menunjukkan daerah negatif. Yang plus, min, ya ini min ya. Salah. Plusnya sorry, plusnya daerah ini negatif ya. Ini negatif sorry. Plusnya daerah 13 ya. Untuk tangan 13, kalau plus di atas nih sin. Kalau cos kanan nih ya. 1 dan 4. Jadi negatifnya kuadran 2 dan 4, tapi yang memenuhi syarat ini kuadran keempat karena X-nya positif, Y-nya negatif ya. Kecuali Y-nya kalau X-nya negatif, Y-nya positif, baru ini kuadran kedua ya. Nah, ini 390 derajat kurang berapa? Alfanya berapa? Tangan berapa dengan 1? 45 kan? Jadi sama dengan 315 derajat. Jadi sudutnya dari sini ke sini nih. Sudutnya dari sumbu E positif menuju garis ini. Ya. Ini berarti ini lebih dari 270, berarti 315 derajat. Paham sampai sini? Halo? 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 Jelas nggak sampai sini? Iya, Pak. Ya. Kuadran keempat kan 360 derajat kurang alfa. Nah, min ini menentukan kuadrannya 1, E2 atau 4. Ternyata yang memenuhi syarat X-nya positif, Y-nya negatif di kuadran keempat. 2 enggak. Nah, bentuknya 360 derajat min alfa. Tangan berapa dengan 1? 45 ya. 45. Jadi dapatnya 360 derajat kurang 45 derajat adalah 315 derajat. Ya. Oke. 315 ya. Nah, tetanya 305 derajat. Ini sebetulnya kalau kita lihat ini 305 derajat ini sama nih kalau kita lihat gambar begini ya. Kalau sudut ini adalah sampai sini 315 derajat, ini sisanya berapa sini? 45 enggak? Halo? Halo? Diam ini. Jadi kalau sudut dari sini ke sini adalah 315 derajat, sudut lingkaran kan 390, sisanya berapa sini? 45 derajat, ini sudut negatif. Ya, sudut negatif ini sama dengan min 45 derajat. Ya. Kalau ini positif ya, positif arahnya berlawan jarum jam. Kalau menurut arah jarum jam itu sudut negatif. Jadi ini min 45 ya. Ini min 45, ini plus. Min 45 itu adalah min pi per 4. Ya kan? 45 derajat itu berapa? Yaitu 180 derajat, 45 derajat per 180 derajat kali pi ya. Ya enggak? Pi kan sama dengan 180 derajat. Kalau min 45 berapa? Min 45 per 180 kali pi radian. Hasilnya min pi per 4. Jadi sudutnya min pi per 4. Maka bilang kompleksnya Z adalah R kali cos sinus theta tambah I sin theta. Ini adalah dalam koordinat polar. Ya, dalam koordinat polar.
Dengan Z adalah R-nya tadi berapa tadi R-nya? Halo? R-nya berapa tadi? Akar 2 kali kosinus, sudutnya negatif ya. Sudutnya negatif min pi per 4, boleh dikurung aja ya, tambah isin min pi per 4. Daripada Anda pakai ini apa? Sudutnya itu biasanya boleh sudut negatif ya. Negatif tapi kecil dari 90 ya. Nah, inilah nyatakan ini dalam bentuk koordinat polar. Sudah nangkap maksudnya? Dalam koordinat polar ada R-nya, ada θ-nya ya. Jadi Z adalah R dalam kurung cos theta tambah isin theta. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Any question? Hello everybody. Ada pertanyaan enggak? Halo. Kalau kurang jelas ditanya ya. Enggak Saya ulang lagi. Pak. Ya, silakan. Belum ada pertanyaan, Pak. Oh, belum ada pertanyaan. Yang para mahasiswa, yang pria? Masih belum. Halo. Belum ada. Yang lain? Yang jawab? Itu orangnya. Yang lain ini kok diam aja ya? Ya, ini salah satu contohnya. Ya. Kemudian ada lagi yang bentuk lain lagi. Kalau argumen itu adalah sudutnya ya. Jadi kalau ditanya argumen itu adalah theta berarti ya. Nah, contohnya gini. Oh ya, tanya. Kalau ini ditanya argumennya berapa tadi ini? Kalau ditanya tambahan ini sebagai tambahan aja di sini argumen Z berapa? Itu adalah theta. Nah, tetanya berapa tadi? Min pi per 4 ya kan? Tetanya ini tadi. Tetanya adalah min pi per 4. Itu adalah argumen Z ya. Argumen Z itu artinya sama dengan theta sudutnya ya. Nah, dalam pembuktian nanti di dalam itu pakai argumen dan panjang vektornya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian contoh lain lagi. Kita ambil contoh yang lain lagi, yaitu tentukan argumen Z dari Z sama dengan I per min 2 I. Nah, gimana nih? Terserah, jalannya banyak nih. Ini kita sederhanakan dulu. Ingat penyebut oleh mengandung I kan? Argumen Z ini yang tadi ya, tetanya sama dengan theta. Berarti Z sama dengan I per min 2 I. Ini kalau saya keluarkan min 2-nya apa nih? Min 2-nya keluarkan dengan 1 tambah I, betul enggak? Halo? Berarti ini sama dengan 1/min 2 atau min setengah ya, dikeluarkan. Sama dengan, kali I per 1 tambah I. Ingat, penyebut enggak boleh mengandung I, maka ini dikali dengan sekawan dari penyebut, yaitu 1 kurang I, 1 kurang I. Hasilnya apa? Oh ya, ini hasilnya, ini artinya min setengah ya. Min setengah atau min 1/2 boleh dibalik kali I kali 1 kurang I per. Ini satu suku sama, satu sukunya berlawan tanda. Apa tuh? A tambah B kali A kurang B, A kuadrat suku yang sama, dikurang kuadrat suku yang berlawan tanda. Hasilnya apa? Z-nya min I kali 1 min I.
Min I kali min I kali min I. Hasilnya apa? Min I kali min I plus I kuadrat. Ingat I kuadrat nilainya min 1. Per 2 kali apa? Kuadrat suku utama 1 kuadrat 1 dikurang I kuadrat. Ya, I kuadrat. Ingat I kuadrat nilainya min 1. Ini min I plus I kuadrat nilainya min 1 per 2 kali 1 dikurang min 1. Ya enggak? Jadi ini susunannya dibalik min 1 min I per 2 kali ini 1 tambah 1 ya. Itu enggak? Ini min plus ya. Jadi 1 tambah 1 2. Jadi ini min 1 min I per 2 kali 2 4. Hasilnya apa? Min 1/4 min 1/4 I. Halo? Jadi Z-nya hasilnya adalah min 1/4 min 1/4 I. Nah, rumus umumnya adalah X plus YI. Boleh YI atau Y. Di sini X berapa, Y berapa? Halo? X-nya berapa? Min 1/4. Y-nya berapa? Min 1/4. Kalau kita gambarkan, posisinya di mana tuh? X-nya negatif. X-nya negatif di sini ya. Anggap sini. Ya, ini X-nya negatif. Min 1/4. Kemudian Y-nya juga negatif di sini. Min 1/4. Jadi posisinya sketsanya ini. Ini. Gambar juga. Gambar ini ya. Posisi di koran ketiga ya. Koran ketiga. Nah ya, di koran ketiga. Nah, ini kalau dari sini sudut positif, dari sini sudut negatif dari sini ya. Ini sudut positif, ini sudut negatif. Nah, koran ketiga bentuknya 180 derajat tambah alfa. Kalau ini 39 derajat min alfa, tapi ini bisa juga selisih ya dikurangi 390 kan ini. Berapa nih? Ini dulu yang positifnya berapa tuh? Berapa tetanya? Teta sama dengan, halo? Teta adalah 180 derajat. Oh, sebelumnya cari tangan dulu ya. Tangannya berapa? Dari sini Anda bisa tentukan apa? Tangan teta sama dengan apa? Tangan teta adalah Y per X. Y-nya berapa? Y-nya min 1/4. Ya, Y-nya min 1/4. X-nya juga min 1/4. Hasilnya 1. Maka teta adalah 45. Atau ini alfa ya. Boleh ya. Ya, 45 derajat. Ya. Ini sebagai alfanya ya. Atau teta sini. Boleh. Nah, berarti di koran ketiga atau argumennya berapa tuh? Argumen Z berapa? Yaitu 180 ditambah theta, ya enggak? Argumen Z itu adalah 180 derajat tambah theta. Berarti sama dengan 180 derajat ditambah 45, berapa tuh? 225 derajat, ya kan? Ini sudut positif. Kalau sudut negatifnya berapa? 225 kurang 390, ya enggak? Berarti ini kan jumlahnya ini 390, tapi arahnya ini positif, ini adalah 225 derajat, ini adalah min berapa sini? Min nih. Ini sama dengan apa? 225 derajat dikurang 360 derajat. Di sudut negatif ya. Berapa sudut negatifnya? Min. Halo, berapa tuh? 135. Itu enggak?
Ini tambah ini benar ya. 60 ya, 360. Min 135 itu berapa radian? Min 135 derajat per 140 derajat kali pi radian. Berapa tuh? Min dibagi 453 dibagi 4 pi. Jadi min 3/4 pi ya. Halo? Min 3/4 pi. Ini sudutnya kalau untuk yang satu, tapi ini kan dalam bentuk 3/4 pi ya. Ini tetanya sebenarnya. Tetanya. Tangan ini teta ya, ini teta nih. Dapat 1 karena di daerah positif ini betul. Tetapi ini hati-hati, rumus argumen Z itu sebenarnya bukan yang bentuknya ini. Ada tambah sekian, karena ini bisa mutar terus kan. Ulang-ulang terus ya. Banyak, jadi N kali. Sehingga rumus argumen Z itu adalah, rumusnya adalah theta. Ini, berarti ini sebagai theta nih. Ini alfa ini. Adalah theta ya, ditambah 2pi n kali 2pi ya, n kali 2pi radian, n kali 2pi ya. N-nya putarannya atau K, ingat nggak? K itu sekian kalinya, jadi bisa K atau N ya, n kali 2pi. Sehingga argumen Z sama dengan tetanya yang termasuk ini sebagai tetanya nih. Ya, sebagai teta. Jadi bukan argumen ya, sorry. Bukan argumen. Ini lebih bagusnya ini alfa gitu, ini alfa. Nah, di sudut ini theta sama dengan ini theta ya. Theta sama dengan 140 derajat tambah alfa ya, ini. Tadi ya, kolom keempat nih. Alfa. Ini alfa. Theta adalah 140 derajat. Theta adalah 140 derajat tambah alfa. Dapat ini. Sehingga tetanya adalah min 3/4 pi tambah n kali 2pi. Berarti 2pn. Ya, 2pn atau n kali 2pi. Inilah argumennya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Agak sedikit rumit ya. Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk. Oke. Sampai sini oke ya. Kita save dulu. Ada pertanyaan dari mahasiswi? Halo? Ya, ini kita nama alfa aja supaya tetanya dapat ini, nanti argumen itu yang sudutnya bisa n kali 2pi ya. Putar lingkaran berapa lingkaran nih. Ya. Nah, selanjutnya kita cari hubungan bagaimana kalau bilangan perkalian dua bilangan kompleks dalam bentuk kuadrat polar. Z1 kali Z2. Kita mau cari Z1 kali Z2 berapa? Oke. Jadi perkalian ya. Dua bilangan kompleks. Tapi dalam koordinat polar maunya. Dalam ada R, ada theta ya. Perkalian dua bilangan kompleks dalam koordinat polar.
Jadi misalkan Z1-nya berapa? Ya, misalkan Z1 adalah, Z rumusnya kan R kali cos theta tambah I sin theta. Itu rumus umumnya. Karena Z1 ini R1 theta 1. Theta 1. Itu kan Z2 adalah R2 kali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Ya. Nah, yang kita ingin cari itu adalah berapa Z1 kali Z2-nya. Tapi dalam koordinat polar. Ya, dalam koordinat polar. Nah, kita cari sini Z1 kali Z2, kita salin nih. Z1-nya adalah R1 kali kosinus theta 1 tambah I sin theta 2 dikali Z2-nya R2 kali kosinus theta 2 ditambah I sin theta 2. R1 kali R2 adalah R1 R2 enggak? R1 R2. Terus tinggal ini kan cos theta 1 tambah I sin theta 2 kali cos theta 2 tambah I sin theta 2. Sampai sini jelas? Halo? Ya? Ini tinggal saat di sini kan ini R1 kali R2, R1 R2. Ini yang cosnya ini dia. Yang ini dia. Nah, ini hasilnya R1 kali R2. Pertama kali pertama apa nih? Pertama kali pertama. Itu adalah cos theta 1 kali cos theta 2. Pertama kali kedua, apa tuh ini? I, ada I-nya ya, I. Nah, I cos theta 1, cos theta 1 kali sin theta 2. Sin theta 2. Ya. Tambah kedua kali kedua. Kedua kali pertama nih, sorry. Kedua kali pertama, I sin theta 2 kali, ini sin theta 1 ya. Sin theta 1, I sin theta 1 kali cos theta 2, apa tuh? I sin theta 1 kali cos theta 2. Ditambah kedua kali kedua. I kali I kuadrat sin theta 1 kali sin theta 2. Sin theta 1 kali sin theta 2. Nah, I kuadrat Anda tahu I kuadrat berapa? Min 1 ya. Jadi ini min sin theta 1 sin theta 2 dengan cos theta 1 cos theta 2 ini adalah apa tuh? Real ya, kelompok real. Realnya adalah kokosinsin ya. Ini kokosinsin ini cos theta 1 kali cos theta 2. Ini I kuadrat nilai min 1 kali plus min 1 jadi min sin theta 1 sin theta 2. Dari gabung ya. Sudah ini ada I-nya. Ada I, ada I. Keluarkan I-nya. I-nya dikeluarkan. Tinggal kosin sin cos. Yang betul kan sin cos kosin ya nak. Ini adalah kosin, ini sin cos. Nah, sin cos dulu. Sin cos dulu trigonometri ya. Sin cos theta 1 kali sin theta 1 kali cos theta 2. Sini jadi tambah apa? Cos kosin. Cos theta 1 sin theta 2. Ini trigonometri ya, mainnya sini. Oke. Nah, ini sama dengan apa? R1 kali R2. Masih ingat ini? Kokosin sin berasal dari rumus apa? Kokosin sin berasal dari rumus kosinus. Sudutnya lawan tanda. Kalau sini min, sini plus. Sudut pertama theta 1, sudut kedua theta 2. Tambah I kali ini sin kokosin berasal dari rumus sin. Gini ya.
Kalau ini tambah, tetap tambah, sin tetap ya. Tetapi kalau cos melawan tanda ya. Kalau cos melawan tanda, kosin sin, cos. Sin kosin sin. Sudut pertama theta 1, sudut kedua theta 2. Nah inilah rumus Z1 kali Z2 dalam koordinat polar. Jelas sampai sini? Halo? Capek ya? Sore ngantuk di jam ini. Halo? Jelas, Suara Pak. suaranya? Halo, Pak. Halo, Pak. Cukup jelas? Jelas, Pak. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kalau ini perkalian, sekarang pembagian. Bagaimana kalau pembagian dua bilang kompleks dalam koordinat polar? Sama, pemisalannya sama ya. Sama. Sekarang pembagian. Ya. Pembagian dua bilangan kompleks dalam koordinat polar. Z1 per Z2. Kita langsung ya, tadi pemisalannya sama. Nama ini. Kita ambil ini, sama. Z1-nya adalah R1 kali kosinus theta 1 ditambah I sin theta 1. Serba 1 semua ya. Kemudian yang Z2 serba 2. R2 kali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Ya. Anda tahu bilangan penyebut tidak boleh mengandung imajiner. Maka dikalilah dengan sekawannya. Sekawannya ini apa? Sekawan dari ini adalah kosinus theta 2. Kalau ditambah sini min I sin theta 2. Sama nih cos theta 2 min I sin theta 2. Ini nilai 1 ya. Ini nilainya 1 ya. 1 kan nilainya. Sehingga Z1 per Z2 adalah R1 per R2 kali, nah kita kali nih. Ini kali biasa nih. Cos theta 1 kali cos theta 2, apa nih? Cos theta 1, cos theta 2. Cos theta 1 kali min I sin theta 2, min, plus kali min ya. Min I, apa? Cos theta 1 kali sin theta 2. Kali ya. Terus ini pertama kali ini cos, ini cos kali min I sin. Jadi min I sin min I cos theta 1 sin theta 2. Sekarang ini kedua kali pertama plus I sin theta 1 kali cos theta 2 plus I sin theta 1 kali kosinus theta 2. Dan plus I kali min I jadi min. Plus I kali min I kuadrat. Sin theta 1 kali sin theta 2. Sin theta 1 kali sin theta 2. Bar. Ini satu sukunya sama. Satu sukunya berlawan tanda. Jadi kuadrat suku yang sama. Apa? Cos theta 2 pangkat 2 dikurang I sin theta 2 pangkat 2. Ya enggak? A plus B kali A kurang B, A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 kali. Nah ini kokos. Ya ini kokos sin. Ini nilainya I kuadrat min 1. Min kali min plus. Berarti sini apa? Di atas ini cos theta 1 cos theta 2 min kali min I kuadrat min 1 kali min plus sin.
sin theta 1 kali sin theta 2 kurung. Berarti ini kosin sin cos. Jadi sin cos ya. Sin cos dulu ditambah i, keluarkan i-nya. Tinggal dikeluarkan i-nya plus i tinggal sin theta 1 kali cos theta 2. Nah, keluarkan i-nya jadi min, sini ya, jadi min. Itu enggak? Keluarkan kan i ini. Ini yang keluarkan. Keluarkan i kan jadi min, sini ya. Tinggal kosin. Cos theta 1 kali sin theta 2. Bar. Ini menjadi cos kuadrat theta 2. Nah, ini jadi min i pangkat 2 i kuadrat sin pangkat 2 sin kuadrat theta 2. Anda tahu i kuadrat nilainya min 1, ya enggak? Sehingga Z1 per Z2 adalah R1 per R2 kali kosin sin. Berasal dari rumus cos, ya, berasal dari rumus cos. Terus kalau ini tanda tambah, sini jadi min. Cos berlawan tanda ya. Cos berlawan tanda. Sudut pertama theta 1, sudut kedua theta 2. Kan rumus cos A min B adalah kosin sin, tandanya berlawanan, min jadi plus. Masih ingat ya? Terus ini tambah i, ini sin kosin. Sin kosin tandanya tidak berubah. Kalau min, plus. Sudut pertama theta 1, sudut kedua theta 2. Per cos kuadrat theta ditambah, ini. I kuadrat min 1 kali min plus sin kuadrat theta 2 ya. Ini theta 2. Anda tahu ini nilainya berapa? Ini nilainya adalah 1. Ya, cos kuadrat theta 2 tambah sin kuadrat theta 2 adalah 1. Jadi tinggallah Z1 per Z2 adalah R1 per R2 kali, nah ini hilang nih per 1 ya. Cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1 ya, dari theta 2 sudutnya. Tinggallah ini. Tinggallah kosinus theta 1 kurang theta 2 ya, theta 1 kurang theta 2 ditambah I sin theta 1 kurang theta 2. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Inilah pembagian dari dua bilangan kompleks dalam koordinat polar. Hello, do you have any question? Ada pertanyaan? Saudara-saudari? Ya, ini penurun rumusnya. Kita masih ada sampai jam 5 ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan mas ini? Halo, ada pertanyaan enggak? Saya enggak lihat Belum, Anda. Pak. Sebentar ini belum. Belum ada saat ini. Baik. Kalau enggak ada, jadi tadi bilang ini ya, ini adalah perkalian dua bilangan kompleks dalam koordinat polar. Ini adalah pembagian dua bilangan kompleks dalam koordinat polar. Kemudian kita masuk dengan bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial. Nah, dia diambil dari bentuk yang barusan kita dapat ini, ya, baik perkalian maupun pembagian, ya. Oke, kita masuk dengan apa tadi? Bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial. Bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial. Anda masih ingat rumus Euler tadi? Di sini saya enggak sebenarnya ngubutin bisa sih,
Cuma panjang waktunya. Nanti habis waktu. Ya, rumus Euler. Rumus Euler adalah E pangkat I theta adalah kosinus theta ditambah I sin theta. Ya, I sin theta ini. Nah, tadi kita sudah dapat perkalian dari dua bilang kompleks tadi ya, dalam koordinat apa tadi? Dalam koordinat polar itu apa tadi? Perkalian. Perkalian tadi dalam bilang kompleks apa? Z1 kali Z2 adalah apa tadi? R1 kali R2 ini kosinus theta 1 tambah theta 2 ditambah I sin theta 1 tambah theta 2. Ya itu kan? Halo, yang tadi ini. Ini. Benar enggak? Z1 kali Z2, R1 kali 2 kali dalam kurung kosinus kalau kali tambah ya. Theta 1 tambah theta 2, theta 1 tambah theta 2 dalam jumlah tambah I sin theta 1 tambah theta 2 dalam kurung. Ya. Ini dia. Kalau ini kita jadikan dalam bentuk eksponensial, apa yang terjadi? Kita lihat. Halo. Ini bentuk ini, ya bentuk ini. Bentuk ini bisa kita ubah jadi bentuk ini apa nih? Ini sama nggak gini? Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2. Ini bentuk rumus Euler. Untuk theta 1 theta 2, theta ini diganti dengan theta 1. Nih. Theta ini diganti theta 1 tambah theta 2. Ini juga I sin theta 1 tambah theta 2. Berarti sini sama dengan apa? E pangkat I dalam kurung theta 1 tambah theta 2 enggak? Halo? Rumus Euler. Ini rumus Euler ya kan? Ini identik kan? Theta 1 tambah theta 2. Ini theta-nya diganti theta 1 tambah theta 2. Ini theta-nya ganti theta 1 tambah theta 2. Berarti sini E pangkat I dalam kurung theta 1 tambah theta 2. Ini dia. Ya, untuk Euler. Kemudian ini dipecah ya, bisa kita pecah sebetulnya menjadi sebenarnya sampai sini sudah selesai nih ya. Kalau mau dipecah lagi sebetulnya sama dengan rumus ini. Z1 itu rumusnya R1 kali E pangkat I theta 1 dan Z2 itu adalah R2 kali E pangkat I theta 2. Betul enggak? Halo? Kalau kita pecahkan masing-masing. Ya, sebetulnya kita jadikan begini. Ini rumusnya. Jelas sampai sini dalam perkalian dalam bentuk eksponensial jadi gini. Halo. Jelas sampai sini? Begitu enggak pembagian ya, pembagian sama. Pembagian dari dua bilang kompleks dalam koordinat pola tadi Z1 per Z2 itu sama dengan apa? R1 per R2 dikali dalam kurung kosinus. Nah, selisih. Kalau perkalian ini tambah, kalau ini kurang. Kosinus dari theta 1 kurang theta 2 ya. Jadi bentuknya mirip sama kalau ini kali R1 kali 2 ini bagi. R1 kali 2, sudutnya sini theta 1 kurang theta 2 ditambah I sin theta 1 kurang theta 2. Nah, ini rumus tadi ini. Ini dia. Ini yang tadi kan. Ini 1 per Z2 ada R1 kali 2 ini. Sama ini. Nah, ini kalau kita ganti Z1 per Z2 itu sama dengan R1 per R2 kali. Nah, ini diubah dalam koordinat pola tadi. Apa? Rumus Euler ini. Theta-nya diganti dengan theta 1 kurang theta 2. Theta diganti theta 1 kurang theta 2. Berarti sini E pangkat I theta 1 kurang theta 2. E pangkat I theta 1 kurang theta 2. Udah jadi. Inilah dalam bentuk eksponensial. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Ada pertanyaan sampai situ? Udah ada yang bertanya sih.
Karena belum ada yang tanya, Pak. So, belum. Kita belum ada Belum. pertanyaan. Belum ada. Baik, masuklah kita ke teorema atau rumus de Moivre. Ya. Baik. Nah, berarti kita nanti bisa pecahkan masalah tadi ya. Teorema atau kadang disebut rumus, artinya teorema de Moivre. Teorema de Moivre. Ya, ini orang Prancis masalahnya. Teorema de Moivre itu berat cos theta tambah I sin theta kurung pangkat n seolah-olah nanti sudutnya dikali n. Ini sama dengan kosinus dari n theta ditambah I sin sudutnya dikali n theta. Apakah benar demikian? Nah, kita buktikan. Kita mulai dari pangkat 2 dulu, coba. Kosinus theta tambah I sin theta pangkat 2 asalnya apa? Pakai segitiga Pascal. Ayo. Kita pakai segitiga Pascal. Koras utama kosinus korat theta ditambah 2 kali sku utama ke sku 2. 2 kali I kali cos theta kali sin theta. Ditambah kuadrat suku kedua. I kuadrat kali sin kuadrat theta. Ya enggak? I kuadrat sin kuadrat theta. Nah, ini cos kuadrat theta. I kuadrat nilainya min 1 enggak? I kuadrat min 1. Berarti ini real juga kan? Ini menjadi min 1 kali sin kuadrat theta. Ya, kurung ditambah I kali, nah ini 2 kosin, 2 sin cos. 2 sin cos theta, sin theta cos theta. Nah, Anda tahu cos kuadrat kurang sin kuadrat ada rumus sudut kembar. Kosinus sudutnya 2 kali, 2 theta. Itu enggak? Tambah I sin, ini 2 sin cos, sinus dari 2 kali sudutnya, 2 theta. Sehingga enggak? Sin 2 theta adalah 2 sin cos, sudutnya setengah kali 2 theta, theta. Cos 2 theta ini rumus pertama. Ada 3 rumus kan? Cos 2 theta adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat, 2 cos kuadrat min 1, 1 kurang 2 sin kuadrat. Ini rumus pertamanya. Cos 2 theta adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat, sudutnya setengah kali 2 theta, theta. Sehingga enggak? Halo? Sehingga terbuktilah yang baru yang pertama, kita lihat cos theta tambah I sin theta pangkat 2 hasilnya ini. Bagaimana kalau pangkat 3? Nah, ini yang pangkat 2. Sekarang pangkat 3. Kosinus theta tambah I sin theta pangkat 3. Pangkat 3 sama enggak? Pangkat 2 kali pangkat 1. Sama enggak? Artinya cos theta ditambah I sin theta pangkat 2 kurung pangkat 2 dikali pangkat 1. Cos theta tambah I sin theta pangkat 1. Sama enggak? Pangkat 2 kali pangkat 1 pangkat 3 enggak? Halo? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, terus yang pangkat 2-nya kita baru dapat nih. Pangkat 2-nya kita salin nih. Pangkat 2-nya udah dapat, yaitu sama dengan apa? Cos 2 theta. Ini begini ya. Cos 2 theta tambah I sin 2 theta. Ini yang pangkat 2-nya. Kali cos theta tambah I sin theta. Nah, kita kalian satu-satu nih. Pertama kali pertama, coba.
cos 2 theta kali cos theta. Hasilnya apa? Hasilnya cos 2 theta kali cos theta. Kemudian pertama kali kedua. Cos 2 theta ditambah ada i-nya. I cos 2 theta kali sin theta. Kemudian kedua kali pertama ini. Ini lagi kan. Tadi ini kali ini. Ini kali ini kan. Sekarang ini. Yang kedua ini kali pertama. Tambah i sin 2 theta kali cos theta. Dan kedua kali kedua. I kali i kuadrat. Sin 2 theta kali sin theta. Sin 2 theta kali sin theta. Nah, Anda tahu i kuadrat nilainya min 1 ya. Ganti. Nah, berarti ini min 1. Udah gabung ya. Ini adalah kosinus 2 theta kali cos theta ditambah min ya. Min plus kali min sin 2 theta kali sin theta. Kurung. Ini ada i-nya. Sekarang ada i-nya nih. Kosin sin cos. Ini yang i-nya sama ya. I sin cos dulu. Sin cos dulu. Jadi sin cos. Ya ini sorry tambah i ya. Tambah i. Keluarkan i. Tambah i kurung. Nah ini dulu. Sin cos. Sin 2 theta kurungnya. Sin 2 theta, ini ada duanya, 2 theta kali cos theta. Ini i-nya dikeluarin, tinggal sin tambah sin 2 theta, cos 2 theta ya. Cos 2 theta kali sin theta. Ya, tambah yang ini cos 2 theta kali cos kali sin theta, sorry. Ini ya. Ini keluarkan kan sin cos. Ini kosin ya. Oke. Atau ini kurung siku aja lah. Bingung ini kurung siku, ini kurung siku, ini kurung siku, ini kurung siku. Nah, lebih aman. Nah, Anda udah belajar kosin sin berasal dari rumus apa? Kosinus. Ya nak? Kalau ini min, cos, belum tanda, tambah. Jadi ya, tambah i kali sin kosin berasal dari rumus sin. Kalau tambah, tetap tambah. Ya nak? Sudut pertama apa nih? 2 theta. Sudut kedua apa? Theta. Pertama 2 theta, kedua theta. Ini juga pertama 2 theta, kedua theta. Udah. Ini jadi apa? Kosinus 2 theta tambah theta berapa? 3 theta. Ditambah i sin 2 theta tambah theta 3 theta. Anda lihat nih, kalau pangkat 3 kali. 3 kali. Sebuti rumusnya. Halo? Halo? Kalau pangkat 2, Anda lihat nih, pangkat 2 sudutnya dikali 2. Kalau pangkat 3 sudutnya kali 3. Kalau pangkat 4 pasti kali 4 kali dia. 4 theta, 4 theta. Itu kesimpulannya berarti betul ya. Bahwa sebetulnya cos theta tambah i sin theta apabila ini di pangkat n, ini adalah kosinus sudutnya dikali n theta ditambah i sin sudutnya dikali n theta. Sama dengan nih. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Pun ada yang tanya. Ya, pembuktiannya. Oke, jadi yang soal nomor 5 tadi bisa kita buktikan ini.
05 mana? 05 tadi kalau salah 1 tambah I pangkat 10 ya. Ya kan? Nah, langkah pertama ini kita ubah dulu jadi apa tadi? Oh ya, kita ada cari tadi kita pakai Z ya. Kita ubah dalam bentuk pakai bentuk ini ya. Jadi bentuk rumus umumnya. Jadi 1 tambah I dulu. Ini 1 tambah I berarti Z-nya ini ya. Ini Z-nya. Z-nya adalah berarti ini Z pangkat 10 nih. Z-nya adalah 1 tambah I. Jadi Z-nya dulu. Z-nya adalah 1 tambah I. Ini Z pangkat 10 ya. Jadi 1 ke I. Kita Z adalah X plus Y. Dari sini X-nya berapa? X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya juga 1. Betul enggak? Ini kan I kali 1, ini Y. Ya. Berarti sini kita cari apa sini? R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 tambah 1 jadi akar 2 ya. Ini R-nya. Nah, tetanya berapa? Karena kalau kita lihat ini kuadran pertama, ini X positif, Y positif, kuadran pertama dua-duanya. 1, 1, X, Y. Berarti ini theta. Tangen theta apa? Y per X. Tangen theta Y1, X1 berarti 1. Theta berapa? 45 derajat. 45 derajat sama dengan pi per 4. Ya. Sudah? Sehingga Z sama dengan, ya ini misalkan Z ya, 1 tambah I, atau sesuai rumus apa polarnya. Dalam koordinat polar, apa rumus tadi? R kali dalam kurung cos theta tambah I sin theta. Jadi Z adalah R-nya akar 2 kosinus. Nah, tetanya ini adalah pi per 4 tambah I sin pi per 4. Tetanya diganti. Inilah Z-nya. Sampai sini dulu, jelas sampai sini dulu. Ini belum hitung ini ya. Belum ya. Ini baru cari Z-nya. Oke, padahal ini kan yang kita cari ini Z pangkat 10 nih. Halo? Jadi yang kita mau cari ini adalah ya halaman berikutnya ya, yaitu 1 tambah I pangkat 10. Tadi kita misalkan ini Z pangkat 10. Nah, Z itu tadi adalah, kita dapat Z itu adalah tadi ini akar 2. Z-nya akar 2 kali, ya ini kurung siku ya, kosinus pi per 4 ditambah I sin pi per 4. Ini sudutnya ya. Nah, ini sin pi per 4 ya. Sudutnya pi per 4 kurung pangkat 10. Kurung tutup nih, siku ya. Pangkat 10. Berarti ini sama dengan apa? Z-nya kan ini tadi. Z-nya akar 2 kali cos pi per 4 tambah I sin pi per 4. Ini dia, dalam kurung ini. Pangkat 10. Ini akar 2 pangkat 10 sama dengan, kali dengan apa? Atau ini kurung kosinus pi per 4 ditambah I sin pi per 4 pangkat 10. Betul enggak? Ini enggak AB pangkat 10 kan A pangkat 10, B pangkat 10. Ini akar 2 pangkat 10, cos pi per 4 tambah I sin per 4 pangkat 10. Nah, akar 2 pangkat 10 ini artinya 2 pangkat berapa? 10 bagi 2, 5. Betul enggak? Ini yang 32 Pak Andri. Ya, akar 2 pangkat 10. Jadi 2 pangkat 5. Terus ini menurut teorema de Moivre tadi apa? Sudutnya dikali dengan N-nya, pangkat N. Jadi ini kosinus 10 kali pi per 4. Ya, tambah ini
I kali sin 10 dikali pi per 4. Nah, sama dengan 2 pangkat 5, 32. Ini kosinus. Untuk memudahkannya, mungkin kita pakai ini dalam derajat, di radian ya. 45 derajat ditambah, ini sudutnya ya. Dan sudutnya ditambah dengan I sin 10 kali 45 derajat supaya memudahkan. Sehingga ini hasilnya 32 kali kosinus 10 kali 45 kan 450 derajat. Ditambah I sin 450 derajat. Anda tahu ini sudah melampaui 360 derajat. Nah, 450 dibagi 360 derajat, satu lingkaran kan 360 derajat kan. Satu ya. Satu putaran 360, sisanya berapa? Halo, 90 ya? Halo? Sisa 90. Berarti ini sudah lewat di satu putaran lingkaran 360, berarti sisa 90. Ngerti nggak maksudnya nih? Halo? Atau ini boleh gak Anda tulis gini, 32 kosinus dari, ini berapa kali nih? 1 kali 360 derajat ditambah sisanya 90 derajat. Ditambah I sin 1 kali 360 derajat ditambah 90 derajat. Betul enggak? Tinggal sisanya kan, berarti ini satu putaran nih. Satu putaran lingkaran, satu putaran lingkaran. Berarti ini 32 kali kosinus dari sisa, ini alfanya. Sisa sudutnya 90 derajat ditambah I sin 90 derajat. 32 sama ini berapa? Kosin 90 0, I kali sin 91. Jadi ini hasilnya, oh enggak ada minnya berarti ya. Sin 90 kan 1. 1 kali 32 hasilnya 32i. Jadi bukan min 32i ya. Yang tadi saudara siapa tadi? Saya lupa. Halo? Dapatnya 32. Nah, jalannya Anda lihat ini kita tidak menggunakan ya yang segitiga Pascal. Jadi kita menggunakan teorema de Moivre ini. Ini cari dalam bentuk polar, koordinat polar. Kemudian ini pangkat 10. Nah, ini cos pi per 4 tambah I sin pi per 4 pangkat 10 pakai teorema ini. Menggunakan apa sini? Teorema ya, teorema de Moivre ya. Teorema de Moivre. Sudah paham? Halo? Halo? Jadi hasilnya bukan min 32i ya, plus 32i. Oke, Pak. Mungkin aku kurang I derajatnya mungkin. Ya, mungkin cara lain. Ya, kalau Anda pakai segitiga Pascal mungkin jelas, cuma ya panjang jalannya, ya kan? Kali-kalinya banyak. Ini ya lumayan juga, tapi ini lebih singkat sebetulnya Nel ini. Jadi misalkan Z pangkat 10, Z-nya ini 1 plus I, ya ubah dalam koordinat polar. Kemudian 1 plus I pangkat 10 ini kan Z pangkat 10, Z-nya sudah tahu dalam koordinat polar di pangkat 10. Ini akar 2 pangkat 10, ini cos pi per 4 tambah I sin pi per 4 kosong. Ini yang teorema de Moivre itu di sini. Ya. Teorema yang masuk teorema de Moivre itu yang ini. Pangkat 10. Ini yang pangkat 10. Sudutnya dikali 10, sudutnya kali 10. Ya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Halo?
Pak, misi Pak, Ya. saya mau nanya. Ya, silakan. Jawabannya kemungkinan bisa min nggak Pak? Bisa. Bisa kalau gimana? Ada contohnya nggak Pak? Kalau min itu berarti bisa aja terjadi sini nih. Sudutnya ini bukan pi per 4 tapi min pi per 4 seperti yang tadi kita lihat yang sebelumnya argumen tadi lagi save ya kita cari argumen kan tadi kita cari sudutnya dulu kan pi per 4 kan tangannya jadi batu tangan theta adalah y per x kita dapat di kuadran keempat. Nah, kuadran ketiga plus ya, tapi kuadran keempat negatif ya kan, atau kuadran kedua negatif, maka hasilnya pi ya itu jadi ini. Oh, bisa hilang. Tadi Anda masih ingat nggak yang kita cari argumen Z tadi? Oh, Sudutnya. Jadi dilihat dari kuadrannya Pak? Iya, di kuadrannya betul. Oke. Kuadrannya kan yang positif hanya kuadran 1 dan 3 untuk tangan. Untuk tangan nih. Kita lihat yang tadi mana? Ini. Ini contohnya min 3/4 walaupun di kuadran ke-3, tetapi ini negatif sudut ya arahnya menurut arah jarum jam. Negatif kan min 3/4 pi. Positifnya tadi 225 derajat. Setara dengan min 3/4 pi radian, tapi arahnya ini menurut arah jarum jam. Contohnya ini pakai ini negatif. Ya, dari perhitungan bisa positif, bisa negatif itu tergantung hasil hitungannya. Contohnya yang tadi, ini kebetulan kan cos 90 0. Ini sin 91. Tapi misalnya kalau sin 90 ini dapatnya di kuadran ketiga atau keempat, ini yang negatif pasti. Sin positif kan di kuadran 1 dan 2. Sin tan cos, ingat enggak? Ya. Ini sin ini kalau di kuadran 1 2 positif, tapi di 3 dan 4 negatif ya. Kalau negatif jadi negatif nih. Ada pertanyaan di sini? Nah, tinggal kita minggu depan menjelaskan tentang mencari akar-akar dari persamaan bilangan kompleks. Ya. Mungkin udah buat saya pertanyaannya Pak. Makasih Pak. Ya, silakan yang lain. Ada yang mau tanya tentang bilangan kompleks hari ini? Minggu depan kita akan masuk dengan persamaan bilangan kompleks, mencari akar-akarnya. Jadi persamaan diketahui, bagaimana mencari akar-akarnya dari bilangan kompleks itu, dan ada soal latihan juga ya. Oke, sampai sini mungkin soal latihannya belum ini ya. Minggu depan akan diberikan soal latihannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau belum, atau saya kasih soal latihannya ya. Baik, soal latihannya satu aja ya, tapi panjang jalannya ini ya. Misalnya ini 2 kurang 2i. Ya, atau yang tadi juga, tapi bisa 2 lah ya. Tadi positif, sekarang saya kasih negatif nih. 1 kurang i pangkat 10. Atau pangkat, ya enggak 10 deh. Enggak 10 ya. Coba kerjaan deh. Ini berapa hasilnya? Kalau tadi kan 1 tambah i, ini 1 kurang i. Berarti ini kan dimisalkan z ya. Z sama dengan, misalkan Z sama dengan 1 kurang I. Z sendiri adalah X plus YI. Dari sini X-nya berapa? E-nya 1, Y-nya berapa? Min 1. Berarti letaknya di kuadran berapa nih? X-nya positif, Y-nya negatif. Wah, di kuadran keempat. Kuadran 4 ini sudut negatif nih kan, min.
Ya, ini 1, ini min 1. Ini Y, ini X. Ya, ambil yang ini sudut negatif nih. Coba dicari nih. Ya, yang beda nih tetanya nih, ya. R-nya sama akar 2. Ya, R-nya pasti akar 2, tinggal tangan tetanya Y per X, Y-nya min 1 per 1, min 1. Minnya di kuadran keempat. Nah, berarti theta ini adalah 360 derajat dikurangi alfa kan? Ini 360 derajat min alfa kan? Alfanya 145 kan? Berarti ini 315 derajat. Ini positif. Negatifnya apa? 315 dikurangi 360. Ya, dikurang 360 menjadi sudut negatif ya. Ini positif ya. Ini sudut positif. Ini menjadi berapa? Min 45 derajat, ini sudut negatif. Ya, sudut negatif. Atau ini sama dengan min pi per 4. Ini contohnya nih, sudut negatifnya. Ya. Itu ya beda, yang lainnya sama semua. Ya. Dengan cara tadi. Oke. Bisa ya, coba dikerjakan. Apa hasilnya min, apakah hasilnya min 32i? Mungkin ya. Karena sin min pi per 4 adalah min sin setengah pi per 4 ya. Tadi pi per 2 ya. Putih deh. Pi per 2 atau pi per 4 deh. Satu 45 ya betul. Kalau bulat 15. Oh ya, tadi koran ketiga ya. Ini koran keempat beda. Berarti jawabannya belum tentu min 32i ya. Lain. Sudut negatif di kuadran keempat. Ada yang sudah dapat? Halo? Ya, long play ya. Hari ini kuliah biasa gitu, panjang waktunya. Nah, Pak Wikaria, latihannya yang 6 nomor sebelumnya ya? Bagaimana? Yang latihan Pak Wikaria kasih itu yang Ya. 6 nomor yang sebelumnya ya? Ya, tambah ini, satu lagi ini. Ya, ini tambah lagi nih. Ya, ini kalau save kok bisa hilang deh. Hilang sebentar dia muncul lagi deh, ya, sabar. Ini kok keluar gini. Ya, jawabannya bukan min 32i, mungkin negatif tapi ada akar atau gimana ya, tergantung soalnya. Karena posisi di koran keempat bukan koran 3. Koran 3 yang tadi itu. Ya. Nah, keluar ya kan. Baik. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Saudari mahasiswi, ada yang mau tanya? Yang mahasiswa, yang pria? Jadi ini bantuan De Moivre ya. Tadi Z-nya dulu. Z adalah R dalam kurung cos theta tambah sin theta. Theta-nya ini pi per 4. Nah, kemudian baru masuk ini teorema De Moivre tadi kan. Ya.
akar 2 pangkat 1032 tetap, tetapi sudutnya nanti dikali dengan 10. Tapi ini negatif ya, hati-hati sudut negatif. Harus diperhatikan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, Pak, aku mau bertanya, Pak. ya silakan. Itu gimana? Tadi Bapak bisa jelasin ulang nggak cara cari sudutnya gimana? Yang ini. Iya. Kita gambar sketsanya ya. Setelah gambar sketsanya kita lihat di koran berapa deh. Kalau ini kan artinya X-nya 1 nak sini. Y-nya berapa? Min 1 nak. Ini kan 1 ditambah min 1 kali X. YI. Ya, YI. YI berarti sini Y-nya min 1, X-nya 1 kan? X1, Y-nya min 1. X-nya 1 di kuadran pertama ini, kemudian Y-nya negatif di sini. Beradanya di kuadran keempat. Nah, kuadran keempat bentuk sudutnya adalah 360 derajat min alfa kan? Nah, ini tangen theta adalah Y per X min 1 per 1 kan min 1. Min ini menunjukkan kuadran keempatnya, 1 itu nilainya. Alfanya tangan berapa sama dengan 1? 45 kan? Ini deh. Tangan berapa sama dengan 1? 45. 315. Ini sudut positifnya dari sini ke sini. Sudut positifnya. Nah, sudut negatifnya dikurangi ya. Sudut positif dikurang 360 itu sudut negatif. Min 45 itu adalah min pi per 4. Oke? Sampai yang Anda tanya apanya? Sudutnya ini kan tetanya nih. Halo? Saudari? Iya, Pak. Terus nanti kalau yang dipakai dua-duanya ya, sudut positif sama sudut Enggak, negatifnya? negatif aja, negatif. Yang jadi sudut kecil ini. Umumnya dia pakai sudut yang kurang dari 90 derajat lah. Ya, kurang dari 90 derajat. Seperti tadi ini sudutnya kan tadi 350 derajat nih. Nah, 315 ya. Sorry. Oh, ini 90, sorry, ini 90 langsung nih dapatnya. Ini istimewa. Tapi yang ini tadi nih, yang di atasnya tadi. Nah, ini mana tuh? Atasnya tadi. Oh, ini. Nah, ini hasilnya kan tadi min berapa? 225-nya positif. Negatifnya 225 dikurang 360 jadi sudut negatif. Min 3 per 4 pi. Ya, umumnya orang menggunakan sudut yang kalau di kuadran 3 dan 4 pakai sudut negatif, tapi kalau kuadran 1, 2 positif. Oke ya, ingat di kuadran 1 dan 2 positif, kuadran 3 dan 4 sudut negatifnya pakai. Sudut negatif adalah sudut positif dikurang 360, rumusnya ini. Nih, 225 dikurang 360 min. Ini sudut negatif namanya. Sudah jelas, saudari? Iya, jelas, Pak. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Oke. Ya, sudah mau berakhir sebentar lagi. Ada yang mau tanya lagi? Ini hadir berapa orang sih? Coba saya lihat bentar ya. Ini dari jumlah 14, berarti semua hadir ya. 14 orang hadir semua. Jadi absen nanti saya hadir semua nih. Baik, kita stop recording.